More emotion. Thank you. Pakistan! Yes! Maladet. Thank you. Terima Thank you so kasih. much, Coach. Okay? Cuba membawa bola sepak tanah air kepada tahap yang lebih tinggi. This is like a revolution, guys. We are trying to bring Malaysian football into another level. Now, whatever we plan for, whatever we build. Kabar yang cukup mengejutkan datang dari Malaysia. Serumpun Cup tak diminati Indonesia dan ASEAN. Kini Malaysia buat turnamen gila bertajuk Malaysia Cup 2026. Namun sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah baiknya bagi kalian untuk menekan tombol like terlebih dahulu. Dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini dulu. Karena satu like dan satu subscribe dari kalian itu ternyata bisa menambah pundi-pundi pahala untuk kalian. Dan bagi orang baik yang sudah subscribe dan like channel ini, saya pribadi ucapkan terima kasih dan yuk, langsung saja kita ke pembahasannya. FAM secara resmi mengumumkan rencana menggelar mini turnamen internasional pada tahun 2026 dengan nama Malaysia Cup 2026. Tapi yang bikin Asia Tenggara langsung ribut bukan nama turnamennya, yang bikin heboh adalah daftar undangan yang mereka sebut secara terbuka. Argentina, Prancis, dua finalis Piala Dunia 2022, juara dunia dan runner-up, dan rencananya kalau semua berjalan sesuai rencana FAM, laga ini akan dimainkan di Stadion Nasional Bukit Jalil. Di atas kertas ini terdengar sangat ambisius, bahkan bisa dibilang terlalu berani. Karena di saat yang sama situasi sepak bola Malaysia masih berada dalam fase pemulihan citra. Masih ada isu internal FAM yang belum sepenuhnya hilang dari ingatan publik. Masih ada bayang-bayang polemik yang membuat reputasi FAM belum sepenuhnya pulih di mata internasional. Inilah yang bikin netizen langsung bereaksi keras. Banyak yang bilang Argentina sama Prancis pasti nolak. Bahkan ada yang nyeletuk, kalian aja masih di-ban kok berani undang juara dunia. Tapi sebenarnya langkah FAM ini bukan sekedar mengundang tim besar. Ini adalah manuver citra, manuver diplomasi sepak bola. FAM ingin menunjukkan ke dunia bahwa Malaysia masih layak jadi tuan rumah event besar, bahwa mereka masih relevan. Bahwa mereka siap kembali ke panggung internasional dan mereka memilih cara paling ekstrim untuk menunjukkan itu. Langsung undang juara dunia, tapi disinilah perbandingan yang mulai ramai dibahas netizen Asia Tenggara, terutama Indonesia. Karena kalau bicara soal mendatangkan Argentina, Indonesia sudah melakukannya. Tahun lalu, Timnas Indonesia benar-benar berhasil mendatangkan Argentina ke Jakarta. Bukan wacana, bukan proposal, bukan undangan. Datang main, stadion penuh, dunia lihat. Dan itu terjadi dalam kondisi sepak bola Indonesia yang saat itu juga sedang dalam fase pemulihan citra pasca tragedi Kanjuruhan. Tapi PSSI bisa meyakinkan Federasi Argentina bahwa Indonesia siap, aman, profesional, dan layak. Artinya apa? Mendatangkan Argentina itu bukan hal mustahil di Asia Tenggara, tapi itu butuh kepercayaan yang sangat besar dari Federasi Argentina. Dan kepercayaan itu tidak dibangun dalam semalam. Indonesia bisa melakukannya karena stadion layak, manajemen event meyakinkan. Dukungan pemerintah jelas, dan yang paling penting citra federasinya saat itu sedang membaik di mata FIFA. Sekarang bandingkan dengan situasi Malaysia. FAM sedang mencoba memulihkan reputasi. Masih ada skeptisisme dari publik regional. Dan sekarang mereka bukan cuma mau undang Argentina. Mereka mau undang Argentina dan Prancis, dua tim top dunia sekaligus. Disinilah netizen mulai bilang, satu aja susah, ini dua. Karena mendatangkan satu tim besar itu sudah kompleks secara negosiasi. Jadwal padat, biaya sangat mahal, persyaratan keamanan, dan fasilitas sangat ketat. Sekarang bayangkan dua tim dengan level yang sama dalam satu waktu di satu stadion. Ini bukan sekedar soal uang, ini soal reputasi dan kepercayaan. Federasi seperti FF dan AFA sangat sensitif terhadap hal-hal yang menyangkut nama baik mereka. Mereka tidak akan sembarangan datang ke negara yang situasi federasinya masih dipertanyakan. Dan inilah yang bikin banyak netizen merasa rencana FAM ini terlalu tinggi. Karena Indonesia saja yang sudah terbukti berhasil mendatangkan Argentina tidak berani langsung mengundang dua finalis Piala Dunia sekaligus dalam satu event.
Bahkan negara-negara Asia Timur yang infrastrukturnya jauh lebih mapan pun jarang bisa melakukan hal seperti ini. Tapi justru disitulah terlihat strategi FAM. Mereka ingin lompat jauh bukan pelan-pelan tapi langsung ke headline dunia. Karena kalau Argentina dan Perancis menolak, Malaysia tetap dapat sorotan. Tapi kalau salah satu saja menerima, Malaysia dapat legitimasi besar. Apalagi kalau sampai dua-duanya menerima, itu akan jadi tamparan besar bagi semua yang meragukan. Tapi pertanyaannya tetap sama. Apakah realistis? Kalau melihat rekam jejak mendatangkan Argentina saja butuh negosiasi panjang, dana besar, dan kepercayaan penuh. Indonesia berhasil karena mereka punya momentum, dukungan penuh, dan relasi yang dibangun dengan serius. Sekarang Malaysia mencoba melakukan hal yang 2 kali lebih besar dalam situasi yang secara citra belum sepenuhnya stabil. Dan disinilah perdebatan makin panas. Sebagian publik Malaysia bangga karena federasinya berani bermimpi besar. Sebagian lagi merasa ini terlalu dipaksakan dan terkesan seperti gimmick. Tapi satu yang pasti, sejak pengumuman ini muncul, nama Malaysia langsung ramai dibicarakan di komunitas sepak bola Asia Tenggara. Dan itu mungkin memang tujuan utamanya, perhatian, karena dalam sepak bola modern, perhatian itu mahal. FAM tahu kalau mereka cuma menggelar turnamen biasa tidak ada yang peduli. Tapi begitu nama Argentina dan Perancis disebut, seluruh Asia Tenggara langsung melihat. Indonesia melihat, Thailand melihat, Vietnam melihat, dan mulai membandingkan. Indonesia aja cuma bisa 1, Malaysia mau 2, perbandingan ini justru yang bikin isu ini makin besar. Bukit Jalil memang stadion luar biasa. Atmosfernya gila, kapasitasnya besar, fasilitasnya memenuhi standar FIFA. Tapi dalam kasus seperti ini, stadion bukan faktor utama. Yang paling utama adalah kepercayaan federasi top dunia terhadap penyelenggara, dan itu yang sedang diuji oleh FAM. Apakah mereka benar-benar siap atau ini hanya langkah komunikasi yang terlalu tinggi? Karena kalau sampai undangan ini ditolak mentah-mentah, citra FAM bisa kena 2 kali. Tapi kalau diterima ini akan jadi salah satu pencapaian diplomasi sepak bola terbesar di Asia Tenggara. Sekarang semua mata tertuju ke satu hal, jawaban dari Argentina dan Perancis. Dan sampai jawaban itu keluar, perdebatan netizen tidak akan berhenti. Karena ini bukan lagi sekedar soal turnamen, ini sudah jadi soal gengsi regional, soal siapa yang benar-benar bisa membawa raksasa dunia ke Asia Tenggara. Dan untuk saat ini Indonesia masih memegang bukti nyata. Malaysia baru memegang rencana besar.